Selamat pagi anak-anak sekalian. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, pembelajaran ekonomi hari ini kita akan belajar lagi mengenai konsep penghitungan pendapatan nasional. Di mana pada video ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep pendapatan nasional, pembahasan tugas yang pertama, lalu contoh soal yang baru, dan contoh soal yang pernah dipakai dalam ujian nasional. Oke, langsung saja kita bahas mengenai konsep pendapatan nasional. Nah, konsep pendapatan nasional yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP. Ini merupakan jumlah penghasilan warga negara yang bekerja di dalam negeri dan jumlah penghasilan warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Lalu yang kedua, ada GNP atau Gross National Product. Ini merupakan GDP yang dijumlahkan atau dikurangkan dengan pendapatan neto luar negeri. Lalu, apa itu pendapatan neto luar negeri? Ini merupakan selisih antara pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri dengan pendapatan warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Nanti ketika hasil yang didapatkan adalah negatif, maka akan mengurangkan GDP. Jadi GDP dikurang dengan pendapatan neto. Sebaliknya, ketika mendapatkan hasil yang positif, maka akan menjumlahkan GDP begitu. Lalu yang ketiga, NNP atau Net National Product. Ini merupakan GNP yang diselisihkan dengan penyusutan. Di pertemuan sebelumnya, Ibu memperhitungkan barang pengganti modal, tetapi Ibu revisi anak-anak, di sini hanya mengurangkan penyusutan saja. Jadi hanya GNP diselisihkan dengan penyusutan. Lalu yang keempat, NNI atau Net National Income. Ini merupakan NNP yang diselisihkan dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Nah, subsidi di sini opsional ya anak-anak. Jadi ketika di data itu tidak tersaji, ya sudah tidak usah kita perhitungkan. Tapi ketika data itu ada, maka kita perhitungkan yaitu bersifat menambah. Perlu diingat ya anak-anak, dalam menghitung konsep pendapatan nasional ini, kita hitung dari urutan yang pertama. Jadi hitunglah secara urut. Misalnya di NNI ini, maka hitung dulu NNP dikurang dengan pajak tidak langsung, baru kita jumlahkan dengan subsidi. Jadi jangan dijumlah dulu, baru nanti kita selisihkan dengan NNP. Nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi hitunglah dari awal gitu. Lalu yang kelima, personal income atau PI. Ini merupakan NNI yang ditambahkan dengan transfer payment, dikurungkan dengan laba ditahan, ditambah iuran jaminan, tambah iuran asuransi, dan pajak perseroan. Nah, dalam rumus PI ini, di sini ada bagian yang di dalam kurung, maka jumlahkanlah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berbeda dengan NNI ya, kalau NNI ini hitunglah dari awal. Lalu yang selanjutnya, disposable income atau DI, yang didapatkan dari nilai PI diselisihkan dengan pajak langsung atau pajak penghasilan. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai tugas kita yang pertama, yaitu soal 1 dan soal 2. Soal yang pertama, data negara X adalah sebagai berikut dalam triliun rupiah. Dan berikut ini adalah datanya. Nah, dari data tersebut, hitunglah besarnya NNP dan NNI-nya. Yaitu dengan cara kita hitung NNP-nya dulu dengan rumus GNP dikurang dengan penyusutan. Perlu diingat ya anak-anak, di sini adalah GNP, bukan GDP. Nah, kita lihat jumlah GNP berapa. Nah, GNP ada di bawah. Jumlahnya 1.200 triliun rupiah. Ini ya GNP. Jangan terkecoh dengan GDP yang ada di atas. GDP di sini 1.400, tapi yang kita butuhkan adalah jumlah GNP-nya 1.200. Maka kita tulis 1.200
diselisihkan dengan penyusutan 150 menjadi 1.050 triliun rupiah. Lalu yang selanjutnya, nilai NNI dengan menyelisihkan NNP dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. NNP-nya 1.050 dikurang dengan pajak tidak langsung 65, lalu ternyata subsidinya tidak tercantum di data, maka tidak perlu kita perhitungkan. Kita tulis saja 0 atau tidak perlu ditulis, tidak masalah. Lalu kita selisihkan antara 1.050 dengan 65 menjadi 985 triliun rupiah. Jadi besarnya NNP adalah 1.050 triliun rupiah dan besarnya NNI adalah 985 triliun rupiah. Yang selanjutnya soal yang kedua, data negara ABC adalah sebagai berikut dalam triliun rupiah dan berikut ini adalah data-datanya. Nah, dari data tersebut, hitunglah besarnya NNP, NNI, PI, dan DI-nya. Maka, NNP sama dengan GNP dikurang dengan penyusutan. Ingat, di sini GNP bukan GDP. Kita lihat, GNP-nya di sini tertulis 1.650. Ingat ya, GNP bukan GDP yang di sini. Yang kita ambil adalah GNP 1.650. Dikurang dengan 250 menjadi 1.400 triliun rupiah. Lalu yang selanjutnya kita hitung besarnya NNI. Dengan rumus NNP dikurang pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Besarnya NNP 1.400 dikurang dengan pajak tidak langsung diketahui 75 dan subsidinya 450. Diingat-ingat ya anak-anak, dalam menghitung kita hitung dari yang awal secara urut begitu. Kita hitung dulu 1.400 dikurang 75 berapa, baru kita tambahkan dengan 450 menjadi 1.775 triliun rupiah. Lalu yang selanjutnya kita hitung besarnya personal income atau PI, yaitu NNI ditambah dengan transfer payment dikurang laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan. Di sini, NNI-nya sudah kita ketahui, 1.775 ditambah dengan transfer payment, 245, dan laba ditahan diketahui 300, iuran asuransinya diketahui 65, dan iuran jaminan sosial ternyata tidak ada ya, sudah tidak perlu kita perhitungkan. Tertulis 0 begitu, dan ditambah dengan pajak perseroan. Ingat ya anak-anak, di sini pajak perseroan atau pajak perusahaan, kita lihat. Nah, di sini pajak perseroannya adalah 135. Ingat, bukan pajak perseorangan, tetapi pajak perseroan. Nah, kalau pajak perseorangan ini, di sini 350, ini nama lainnya adalah pajak langsung atau pajak penghasilan. Tetapi di sini yang diperhitungkan adalah pajak perseroan atau pajak perusahaan sebesar 135. Maka kita tambahkan dengan 135. Ingat ya, pajak perseroan menjadi 2020 dikurang dengan 500. 500 ini hasil penjumlahan ini ya. Menjadi 1.520 triliun rupiah. Maka kita dapat menghitung besarnya DI dengan menyelisihkan antara PI dengan pajak penghasilan. Besarnya PI adalah 1.520 dikurang dengan pajak penghasilan atau pajak perseorangan diketahui sebesar 350. Maka menjadi 1.170 triliun rupiah. Jadi besarnya disposable income adalah 1.170 triliun rupiah. Nah, yang selanjutnya, di sini Ibu memberi sebuah contoh soal yang baru ya. Di sini Ibu beri soal A. Nah, soal A adalah data keuangan negara ABC sebagai berikut. Nah, di sini diketahui ya, jumlah pendapatan perusahaan asing dan lokalnya 250.000 US dollar, jumlah pendapatan perusahaan asing yang bekerja di dalam negeri 85.000 US dollar, jumlah pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri sebesar 50.000 US dollar, penyusutan 25.000 US dollar, pajak tidak langsung 45.000 US dollar, pajak langsung atau pajak penghasilan sebesar 30.000 US dollar,
laba ditahan 3.000 US dollar, pajak perseroan atau pajak perusahaan 15.000 US dollar, transfer payment-nya 20.000 US dollar, iuran jaminan sosial 10.000 US dollar, dan iuran asuransinya sebesar 35.000 US dollar. Nah, soal ini merupakan soal yang lengkap begitu ya anak-anak, karena kita diminta untuk menghitung dari yang paling awal, yaitu besarnya GDP dan GNP-nya. Baru kita menghitung NNP sampai menghitung disposable income-nya. Maka langsung saja kita hitung besarnya GDP terlebih dahulu. Nah, GDP tadi adalah jumlah penghasilan warga negara yang bekerja di dalam negeri dan warga negara asing di negara tersebut. Kita lihat di datanya, ternyata sudah diketahui jumlah pendapatan atau penghasilan warga negara yang bekerja di dalam negeri dan pendapatan warga negara asing yang bekerja di negara tersebut sebesar 250.000 US dollar. Nah, maka ini adalah sebagai nilai GDP-nya. Nah, setelah kita menghitung nilai GDP-nya, kita hitung nilai GNP-nya, yaitu dengan rumus GDP ditambah atau dikurangkan dengan pendapatan neto luar negeri. Maka kita hitung dulu pendapatan neto luar negerinya untuk mengetahui apakah nanti akan ditambahkan atau dikurangkan. Nah, pendapatan neto itu didapatkan dari selisih antara pendapatan atau penghasilan warga negara yang bekerja di luar negeri, di sini 50.000 US dollar, diselisihkan dengan penghasilan warga negara yang bekerja di negara tersebut, yaitu sebesar 85.000 US dollar. Jadi kita selisihkan 50.000 dikurang dengan 85.000 adalah minus 35.000 US dollar. Kita dapatkan di sini hasilnya negatif. Maka untuk menghitung GNP-nya berarti nanti akan menjadi GDP dikurang dengan pendapatan neto luar negeri karena hasil yang kita dapatkan negatif. Jadi 250.000 US dollar GDP di sini diselisihkan dengan 35.000 US dollar. Ingat ya di sini negatif karena tadi perhitungannya kita dapatkan negatif. Nah ini, kalau kita dapatkan positif maka dia akan menjumlah. Tapi karena ini negatif, maka dia akan bersifat mengurangi menjadi 215.000 US dollar. Setelah itu kita hitung besarnya NNP, yaitu dengan rumus GNP dikurang dengan penyusutan. Maka GNP-nya kita turunkan 215.000 US dollar dikurang dengan penyusutan. Di sini penyusutannya sebesar 25.000 US dollar menjadi 190.000 US dollar. Lalu NNI dengan rumus NNP dikurang pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Maka nilai NNP kita turunkan 190.000 US dollar, kita kurangkan dengan pajak tidak langsungnya diketahui sebesar 45.000 dan ditambahkan dengan subsidi. Kita lihat dulu, oh ternyata di data subsidinya tidak tercantum, ya sudah tidak apa. Tidak usah kita perhitungkan begitu, maka kita selisihkan saja menjadi 145.000 US dollar. Yang selanjutnya kita hitung besarnya personal income atau PI. Dengan cara menjumlahkan NNI dengan transfer payment, lalu mengurangkan dengan penjumlahan antara laba ditahan, iuran jaminan, iuran asuransi, dan pajak perseroan. Maka kita turunkan saja nilai NNI-nya 145.000 US dollar ditambah dengan transfer payment-nya. Di sini ketahui 20.000 US dollar. Lalu kita kurangkan dengan laba ditahannya diketahui sebesar 3.000, lalu iuran jaminannya 10.000 US dollar, iuran asuransi 35.000 US dollar, dan pajak perseroannya diketahui 15.000 US dollar. Maka 145.000 ditambah dulu dengan 20 menjadi 165.000 US dollar diselisihkan dengan penjumlahan laba ditahan, iuran jaminan, iuran asuransi, dan pajak perseroan menjadi 63.000 US dollar. Lalu kita selisihkan antara 165.000
dan 63.000 menjadi 102.000 US dollar. Nah, ketika kita sudah mendapatkan PI, yaitu 102.000 US dollar, maka kita hitung besarnya disposable income-nya. Nah, di sini untuk menghitung disposable income, kita selisihkan antara PI dengan pajak langsung atau pajak penghasilan. Yaitu DI-nya di sini, PI-nya, mohon maaf, sebesar 102.000 US dollar kita cantumkan di sini. Kita selisihkan dengan pajak langsungnya diketahui 30.000 US dollar menjadi 72.000 US dollar. Nah, yang selanjutnya di sini adalah contoh soal yang B, yang kedua. GDP negara XYZ pada tahun 2019 sebesar 50.000 miliar. Dengan data yang lainnya adalah sebagai berikut. Lalu yang ditanyakan, hitunglah besarnya transfer payment. Tapi sebelumnya, apa itu transfer payment? Transfer payment adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas faktor produksi, melainkan hanya pemindahan pendapatan. Contohnya dana pensiun kepada veteran. Nah, transfer payment ini adalah komponen yang ada di dalam personal income yang bersifat menambah. Tetapi ketika ditanya, maka transfer payment ini kita pindahkan ruas di sebelah kiri menjadi transfer payment sama dengan PI dikurang NNI ditambah laba ditahan ditambah iuran jaminan, tambah iuran asuransi dan pajak perseroan menjadi. Nah, di sini kita masukkan PI-nya sudah diketahui ya di sini 32.000 dikurang dengan besarnya NNI. Nah, di soal juga NNI sudah diketahui sebesar 29.600 ditambah dengan laba ditahannya 300 tambah iuran jaminan 50 dan iuran asuransi 100. Selain itu, ternyata juga diketahui pajak perseroan 120. Maka hitunglah dari awal dulu. 32.000 dikurang 29.600, 2.400. Nah, di sini karena diberi tanda kurung, maka ini ditambah terlebih dahulu ya, menjadi 570 sama dengan 2.970 miliar. Jadi besarnya transfer payment adalah 2.970 miliar. Nah, yang selanjutnya di sini adalah contoh soal yang pernah dipakai dalam ujian nasional. Soalnya seperti ini. Berikut adalah data pendapatan nasional negara dewa dan negara bima. Diketahui PDB-nya atau GDP-nya sekian, produk yang dihasilkan warga negara asing di negara tersebut sekian, dan produk yang dihasilkan warga negara di luar negeri adalah sekian. Selain itu juga diketahui penyusutannya untuk kedua negara tersebut. Berdasarkan data tersebut yang dapat disimpulkan perbandingan NNP kedua negara adalah, nah maka kita harus mencari berapa jumlah besarnya NNP untuk negara dewa dan negara bima. Nah, sudah diketahui ya GDP atau PDB untuk negara dewa 12.406,8 miliar rupiah dan untuk negara bima 15.110,2 miliar rupiah. Maka kita hitung satu persatu dulu dari negara dewa. Nah, setelah kita mendapatkan nilai GDP, yang selanjutnya kita hitung berapa jumlah GNP dari masing-masing negara. Untuk negara dewa, sebelum kita mengetahui besarnya GNP, kita hitung dulu ya pendapatan netonya. Pendapatan neto adalah pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri diselisihkan dengan pendapatan warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Nah, kita lihat di negara dewa. Di negara dewa ini, pendapatan atau produk yang dihasilkan warga negara di luar negeri sebesar 120. Lalu, pendapatan warga negara asing di negara tersebut diketahui 110,8, maka diselisihkan menjadi positif 9,2. Maka GNP-nya, GDP kita turunkan, 12.406,8 ditambahkan dengan 9,2 karena di sini hasilnya positif ya. Jadi dia bersifat menambah menjadi 12.416 miliar rupiah. Maka
Dapat kita hitung besarnya NNP, yaitu dengan menyelesaikan GNP dengan penyusutan. GNP-nya sudah diketahui 12.416 miliar rupiah dikurang dengan penyusutannya untuk negara dewa sebesar 10 miliar rupiah. Maka menjadi 12.406 miliar rupiah. Begitu pula dengan negara Bima, kita hitung dulu pendapatan netonya. Diketahui pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri sebesar 180 diselisihkan dengan pendapatan dari warga negara asing di negara tersebut 200. 180 dikurangi 200 adalah minus 20. Maka GNP-nya, GDP, berarti di sini mengurangkan pendapatan neto menjadi 15.110,2 dikurang dengan 20 karena hasil yang kita dapatkan adalah negatif, maka dia bersifat mengurangi menjadi 15.090,2 miliar rupiah. Lalu besarnya NNP, GNP dikurang dengan penyusutan menjadi 15.075,2 miliar rupiah. Nah, sudah kita ketahui anak-anak, besarnya NNP negara dewa adalah 12.406 miliar rupiah dan NNP negara Bima adalah 15.075,2 miliar rupiah. Nah, dari kedua hal ini dapat disimpulkan bahwa NNP dari negara Bima itu lebih besar dari negara dewa. 15.075,2 miliar rupiah lebih besar dari 12.406 miliar rupiah dengan selisihnya sebesar 2.669,2 miliar rupiah. Maka dari soal tersebut, pilihan yang A adalah yang paling tepat. Nah, sekian pembahasan kita hari ini mengenai konsep penghitungan nasional. Semoga anak-anak semakin paham. Begitu ya, selamat pagi. Terima kasih atas partisipasinya.